Assalamualaikum, halo adik-adik, ini adalah soal dan jawaban TVRI live streaming untuk hari Kamis 19 November 2020 SD kelas 4-6. Materinya tentang adaptasi tumbuhan. Kalian bisa lihat di link deskripsinya, nanti akan ada materinya ya. Untuk soal pertama, bagaimana ciri-ciri unik tumbuhan yang ada di daerah tempat tinggalmu? Yang kedua, apa saja bagian tumbuhan yang sesuai dengan iklim dan karakteristik geografis tempat tinggalnya? Yang ketiga, apa yang telah kamu lakukan untuk menjaga keunikan hewan dan tumbuhan unik di daerah tempat tinggalmu? Untuk jawaban hanya sebagai panduan saja ya. Untuk jawaban soal pertama, dalam menjawab soal ini, kalian dapat meminta bimbingan orang tua kalian untuk mengamati tumbuhan apa saja yang ada di tempat tinggalmu dan menuliskan ciri-ciri unik yang dimilikinya. Contoh tumbuhan kaktus. Kaktus adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Tumbuhan jenis ini mempunyai ciri berbeda dengan tumbuhan yang lain. Berikut ciri-ciri kaktus. Tubuhnya yang tebal. Tak seperti pepohonan yang keras, kaktus adalah tanaman yang lebih lunak. Ini karena di batangnya tersimpan air. Tubuhnya bukan berupa batang kayu yang keras, melainkan batang yang tebal seperti daging. Tubuh ini menggantikan fungsi daun. Di tanaman lain, daun bertugas melakukan fotosintesis. Hampir seluruh spesies kaktus tidak memiliki daun dan melakukan fotosintesis dengan tubuhnya. Permukaan berduri. Ciri utama yang membedakan kaktus dengan tanaman lain adalah duri. Permukaan kaktus dipenuhi dengan pori-pori yang berambut. Di semua spesies kaktus juga selalu ada duri. Duri ini berguna untuk mengurangi penguapan air. Dengan permukaan yang lebih kecil, maka penguapan juga makin sedikit. Akar panjang. Kaktus punya akar yang memanjang ke samping menjauhi kaktus. Akar yang panjang membantu kaktus menyerap air hujan di permukaan tanah dengan cepat. Ini berbeda dengan tanaman yang akarnya memanjang ke bawah untuk mengambil air dalam tanah. Saat musim hujan, kaktus akan melebarkan akarnya, sedangkan di musim kemarau, akarnya akan menjadi kering atau busuk diputus. Soal kedua, jawabannya adalah gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonom atau autonom, gerak etionom atau esionom. Dan berikut penjelasannya. 1. Gerak endonom adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berasal dari dalam tumbuhan. Gerakan ini dibagi menjadi dua, yaitu endonom nutasi, merupakan gerakan spontan atau gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticillata. Endonom higroskopis, akibat kadar air yang rendah, contoh seperti pecah kacang polong-polong kering. Sementara gerak etionom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tumbuhan, yang asalnya berasal dari faktor rangsangan sentuhan, air, cahaya, suhu, zat kimia, atau gravitasi. Nah, ini ada beberapa jenis pada gerak etionom, yakni tropisme. Kalian bisa lihat di sini dan dibaca ya. Bila sekiranya kecepatan, kalian bisa stop video ini. Di pause ya. Nah, ini dibedakan dari macam sumber rangsangan tropis, yaitu fototropisme. Nah, ini merupakan gerakan adaptasi tumbuhan untuk mengarahkan tajuk ke arah cahaya matahari buat berlangsungnya proses fotosintesis. Sementara geotropisme adalah gerakan yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Hidrotropisme adalah gerakan yang disebabkan adanya rangsangan berupa air, sementara kemotropisme adalah gerakan yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia, dan Tikmotropisme adalah gerakan yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda yang lebih keras. Sementara taksis adalah gerakan seluruh atau bagian tumbuhan yang berpindah tempat. Di sini ada dua macam pada gerak taksis, yakni fototaksis, kemotaksis, dan nasti. Dilihat dari sumber rangsangan, gerak nasti dibedakan menjadi fotonasti, niktinasti. Daun-daun akan kembali buka pada pagi hari, yaitu tikmonasti, yang disebabkan oleh rangsangan mekanisme berupa sentuhan. Termonasti, gerakan yang disebabkan oleh rangsangan suhu, dan haptonasti, ada gerakan yang terjadi disebabkan oleh sentuhan serangga. Untuk soal ketiga, untuk menjaga keunikan hewan dan tumbuhan unik di daerah tempat tinggal kita, diantaranya memperbanyak pengetahuan tentang flora dan fauna, tidak mendukung kegiatan yang merusak lingkungan, menjaga lingkungan sekitar, mengunjungi tanaman nasional. Oke, itu adalah soal dan jawaban untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng notifikasinya agar kalian dapat
mendapatkan update terbaru dari video Akila Mama. Oke, wassalamualaikum, bye bye.